Awal mula saya membuat usaha ini itu adalah karena suami di PHK, Kak. Saya waktu itu resign dari Indofood, berarti usahanya jalan 1 bulan. Jadi 1 bulan itu baru kekumpul ya 4-5 kali gaji saya di Indofood lah. Terus saya udah keluar aja, tekunin ini aja gitu. Kalau waktu saya awal resign, orang tua itu justru tahu saya resign setelah usaha ini jalan 3 bulan. Karena dari awal saya mau buka usaha, orang tua tuh menyayangkan, kenapa sih kamu tak sekolahin tinggi-tinggi kok malah jualan, kok malah istilahnya tuh kalau orang Jawa ngapain ini duit receh ya, kamu kenapa sih kok malah milih jualan kaki lima, padahal ternyata dari jualan kaki lima ini tuh justru malah bisa kebeli rumah yang sekarang saya tempati gitu. Jalan 7 bulan saya udah bisa beli rumah cash. Selain rumah, alhamdulillah sih. Perkenalkan, nama saya Vita. Saya bekerja sebagai owner es coklat Panjang Umur Semarang. Halo teman-teman, ikut aku lihat kegiatan hari ini yuk. Jadi ini adalah freezer buat simpan roti. Jadi roti itu kalau di suhu ruang kan tahan 7 hari, tapi kalau di freezer seperti ini itu bisa tahan sampai 1 bulan. Boleh lihat Mbak, rotinya pakai roti apa nih Mbak? Ini rotinya kami pakai roti produksi sendiri. Jadi ini yang produksi itu UMKM Semarang. Jadi ada 3 jenis, yang original, red velvet, sama yang pandan. Nah ini kenapa dimasukin freezer, karena biar bisa tahan sebulan. Kalau yang fresh kan ada di suhu ruang. Dari sini kemana nih Mbak? Dari sini kita lihat stok yang fresh dulu. Nah kalau stok yang fresh itu, sorry ya berantakan teman-teman. Nah ini ada yang fresh masih bener-bener mateng semalam, itu ada yang kayak gini. Nah, itu. Jadi ini nggak perlu ditaruh di freezer, jadi langsung. Namanya roti apa Mbak, kalau boleh tahu? Ini roti manis sih kami kalau sebut. Oh iya. Karena rasanya memang manis. Roti manis ya, kalau di daerah saya roti kuro namanya. Oh, roti kuro. Iya. Berarti ini kerja sama UMKM setempat ya Mbak ya? Iya, UMKM setempat. Kurang lebih untuk hari ini berapa nih Mbak? Ini ada 750, biasanya 2 hari habis. 2 hari habis, 750. Iya. Berarti dari sini kemana lagi nih Mbak? Kalau habis dari sini nanti kita akan ke ruang packing. Ruang packing ya Mbak? Packing ya ala kadarnya ini. Jadi ada stok coklat di sini. Kita pack segini-segini nih Kak. Berarti ini produksi sendiri ya Mbak? Iya, ini yang produksi tim kami sendiri. Jadi suami ngekombain beberapa coklat, terus kita pack jadi satu. Nah ini banyak banget nih Mbak, kurang lebih ada berapa kilo? Ini segini tuh 15. 15 kilo. Untuk hari ini berapa nih Mbak kurang lebih? Kalau hari ini kita packing 200 kiloan Kak. 200. Kita kalau cup kan harus wajib ambil di kita. Ada tulisannya Mitra Resmi Semarang. Biar tahu kalau memang itu mitra kami yang resmi. Di pack kayak gini. Kalau itu apa tuh Mbak? Itu yang sana stokis kami ya. Jadi ini ada stok cup, ada stok topping. Itu ada semua di sini. Ini apa nih Mbak? Ini ada strawberry crunch, ada coco crunch, terus ada fruit loop, sama ada marshmallow. Marshmallow ya. Ini ya kayak permen-permen gitu ya Mbak ya? Iya, itu kenyal-kenyal gitu. Kenyal nyoy-nyoy ya. Kalau seminggu tuh kami bisa pesen cup sampai 20.000 cup. Seminggu? 20.000 cup? 20.000 cup itu 1 minggu. Peminatnya memang alhamdulillah sih. 1 minggu 20.000 cup. Berarti sebulan? 80.000. 80.000 ya? Cup. Itu untuk kemitraan apa gabung sama yang... Itu untuk kemitraan aja. Kalau buat Mbak sendiri, yang cabang sekarang buat berapa? Semarang itu paling 1 minggu 10.000. 2.000. Kalau yang punya Mbak sendiri? Iya, yang Semarang 10.000 1 minggu. Itu bukan kemitraan ya? Enggak. Punya pribadi ya? 1 10.000. minggu tuh 10.000. 10.000 2 minggu. Oh 2 minggu 10.000. Berarti sebulan 20.000-an. 20.000. Berapa nih coklatnya? Nih buat pengiriman kemana nih Mbak? Ini Ciwastra. Pengiriman ke Ciwastra Kak. Bogor. Di Ciwastra mana sih? Ini buat pengiriman ke Ciwastra Jawa Barat. Berapa kilo Mbak? 7 buat 1 minggu biasanya. Terus apa lagi? Ya gini sih wae.
Nah ini buat ke Ciwasa. Biasanya memang ini sih nanti kita akan kasih stiker fragile juga, terus kita bubble juga. Nanti habis dari sini kita baru bubble wrap. Iya biar aman. Karena kan kadang kalau ekspedisi kan main di lemar-lemar. Perkenalkan, nama saya Vita, saya mantan HRD PT Indofood CBP Sukses Makmur Food Ingredient Division Semarang. Saat ini saya bekerja sebagai owner es coklat Banjar Umur Semarang. Awal mula saya membuat usaha ini itu adalah karena suami di PHK, Kak. Jadi awal mulanya itu karena suami terkena dampak PHK dari perusahaan sebelumnya. Terus sudah mendaftar di beberapa perusahaan, tetapi sampai tahap akhir aja. Jadi cuma sampai tahap final interview, ternyata yang lolos rival cup-nya. Nah, terus akhirnya kita terpikirkan nih, gimana kalau misalkan kita yang menciptakan lapangan usaha untuk orang lain daripada kita harus ikut orang lain terus. Nah, awalnya sih dari situ, jadi dari suami ter-PHK. Nah, terus muncullah ide untuk jualan es coklat. Awal mulanya itu karena suami kan suka ngopi ya. Nah, suami suka ngopi dan mindset orang-orang di Indonesia coklat itu adalah identik dengan rasa manis. Padahal coklat itu sejatinya kan ada rasa pahitnya. Nah, terus suami mengkombinasi dari situ antara dia suka ngopi sama biar masyarakat Indonesia tuh tahu bahwa coklat yang asli itu sejatinya ada rasa pahitnya, nggak manis. Dan kita pengen menghilangkan stigma masyarakat bahwa coklat itu manis gitu. Dulu saya memulai usaha ini itu 14 Mei 2022. Baru banget, sekitar sebulan yang lalu. Awal mula buka itu alhamdulillah kita bisa sold 15 liter. Itu udah seneng banget tuh, karena saya dulu cuma target suami gini ya, dulu yang jaga standnya kan suami, karena biar beliau ada pekerjaan positif gitulah yang menghasilkan. Yang penting saya masih ikut ke pabrik, suami ada kerjaan. Nah, 15 liter itu udah seneng banget, itu sekitar omsetnya 1 jutaan, itu udah seneng banget. Nah, ternyata di hari kedua dan ketiga itu membludak, sampai kita itu di hari keempatnya saya ngitung malamnya ternyata kok udah balik modal. Padahal awal mula kita tuh cuman yang penting bisa buat bayar listrik lah gitu. Ternyata kok malah dikasih Tuhan lebih dan lebih. Hari kedua itu bisa 30 liter, hari keempatnya itu hari ketiganya itu 40-an kayaknya. Padahal baru 3 hari ya Mbak? Iya, baru 3 hari. Balik modal ya Mbak ya? Alhamdulillah. Gimana rasanya tuh? Rasanya seneng campur sedihnya sedih nggak nyangka kok ternyata Tuhan baik banget ya. Padahal selama ini aku nggak sebaik itu jadi hambanya yang masih banyak salah. Tapi ternyata Tuhan tuh bener-bener ngasih jalan ini loh. Di balik PHK suamimu ternyata ada hikmah tersembunyi. Kamu bisa buka usaha ini, bisa ciptain lapangan usaha ini buat orang lain. Dulu modal pertama itu 12 juta. 12 juta. Itu balik dalam waktu 3 hari. Ya, keseluruhan all in. Itu 12 juta. Kalau dari balik modal. Iya. Sampai nangis ya waktu itu. Iya, malamnya itu waktu ngitung Excelnya itu sampai nangis karena nggak percaya. Orang targetnya ya, oh mas targetnya itu cuma sehari 200.000 kan, berarti kalau sebulan bersih 6 juta alhamdulillah ya, bisa buat beli listrik dan lain sebagainya. Nah ini targetnya sehari 200.000 kok jadi berlipat-lipat. Sekarang tuh omset saya kalau sehari minimal hujan itu 2 juta, 2,5. Kalau ramai itu sampai 6-7 juta itu sehari. Per cabang. Per cabang yang saya punya. Kali 130 ya? Itu cabang kemitraan. Itu kemitraan. Kalau cabangnya sendiri ada berapa? Kalau cabangnya sendiri itu ada 3. Baru di Semarang baru ada 3, di Kudus baru ada 1, berarti 4. 4 cabang. Kemitraan. 120-an. Mbak, namanya kehidupan itu kan pasti ada naik turunnya Mbak ya. Nah sekarang ini kan Mbak Vita lagi dalam posisi ini nih dapat kenikmatan seperti ini nih. Sebelum usaha ini pernah mengalami titik terendah nggak? Kalau titik terendah dalam hidup saya ya itu mas saat suami di PHK, karena kan apa-apa harus saya yang handle gitu ya, maksudnya keuangannya harus saya yang handle. Nah dari situ tuh ego seorang perempuan tuh dimainkan banget loh mas. Dimainkannya adalah kita berpikir bahwa aku yang kerja berarti harusnya dia yang ngurus rumah tangga, padahal kan harusnya nggak seperti itu ya. Harusnya tetap walaupun aku yang kerja kan aku juga yang harus ngurus rumah tangga, dan suami kan harus tetap juga jadi kepala rumah tangga. Nah
Dari situ sih sebenarnya titik terendahku menurutku di situ, karena sebulan itu penghasilanku cuma cukup buat hidup sehari-hari. Padahal itu saat itu masih harus nyicil mobil, masih harus bayar kontrakan rumah. Aku tuh kerja 5 tahun jadi HRD di satu perusahaan itu belum bisa beli rumah, ngontrak itu Mas. Nah setelah keluar itu lah teman-teman pemula yang baru merintis bisa kayak gini biar bisa sukses seperti Mbak Pita itu punya ratusan mitra, itu resepnya apa? Kalau resepnya yang pertama teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman ya, karena sejatinya ketika kita hanya fokus pada zona nyaman kita, ya udah kita akan dapat hal-hal itu aja. Kita nggak dapat hal baru, kita nggak bisa belajar hal baru. Jadi teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman dan berani mencoba hal baru. Jangan takut mencoba. Lebih baik teman-teman gagal daripada tidak mencoba sama sekali.